Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Dimensi 3 bagian 1 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi Dimensi 3 bagian 1 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, definisi terkait dengan dimensi 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan definisi dari dimensi 3, yaitu ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang. Di antaranya adalah ukuran, titik, jarak, dan sudut. Definisi lain terkait dengan dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh dari bangun ruang 3 dimensi. Di antaranya adalah kubus, balok, tabung, prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Kemudian 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, kerucut, dan bola. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan definisi dari titik. Berikut ini merupakan contoh titik. Titik A, titik P. Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Definisi lain terkait titik, silahkan diperhatikan. Titik F, titik T. Titik di sini merupakan perpotongan antara dua garis. Definisi garis, silahkan diperhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Garis ini merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik. Dan penamaan garisnya kita akan tuliskan satu huruf kecil, garis H. Penamaan yang kedua, jika diketahui dua buah titiknya, kita akan tuliskan garis AB, dua huruf kapital. Definisi selanjutnya, definisi dari bidang. Bidang ini merupakan himpunan garis-garis yang saling berpotongan, di mana anggotanya terdiri dari lebih dari dua garis. Sebagai contoh adalah bidang alfa, terdiri dari 4 garis yang saling berpotongan. Yang kedua, 3 garis yang saling berpotongan, maka kita akan sebut sebagai bidang ABC. Silakan diperhatikan penamaannya, bidang alfa, bidang ABC. Materi selanjutnya, materi kedua, yaitu kedudukan titik. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, terhadap garis. Di antaranya adalah titik terletak pada garis. Titik A terletak pada garis H. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Contohnya adalah titik B terletak di luar garis H. Kemudian, kedudukan titik yang kedua adalah terhadap bidang. Di antaranya adalah titik terletak pada bidang. Ada bidang alfa di sini.
Titik C terletak pada bidang, karena titik C terletak pada garis yang terletak pada bidang alfa. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Titik D ini merupakan titik yang terletak di luar bidang, karena titik D ini terletak pada garis yang menembus bidang alfa. Materi selanjutnya, kedudukan garis. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, terhadap garis. Di antaranya adalah sejajar, berpotongan, bersilangan, berhimpitan. Yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang. Di antaranya adalah terletak pada bidang, sejajar dengan bidang, memotong atau menembus bidang. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu. Dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan BOM Channel. Kedudukan garis yang pertama adalah sejajar, silakan diperhatikan. Garis P dan garis Q sejajar pada bidang alfa jika syarat yang pertama terletak pada satu bidang datar, yaitu bidang alfa. Yang kedua, tidak mempunyai satu titik persekutuan, tidak berpotongan. Kita akan ambil contoh suatu kubus, contoh dari garis yang saling sejajar. Yang pertama, AB dan DC. Pada satu bidang datar, A, B, C, D. Contoh yang kedua, AD dan BC. Contoh yang ketiga, AH dan BG. Pada satu bidang datar, ABGH. Yang kedua adalah berpotongan. Garis M dan N berpotongan pada bidang alfa jika syarat yang pertama terletak pada satu bidang datar, yaitu bidang alfa. Yang kedua, mempunyai titik potong, yaitu A. Kita akan ambil contoh suatu kubus ini, kita akan cari dua garis yang berpotongan. Yang pertama, AC dan BD. Yang kedua, AE dan HE. Yang ketiga, FB dan GB. Kemudian yang ketiga adalah bersilangan. S dan R dikatakan garis yang saling bersilangan jika syaratnya yang pertama tidak terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, tidak mempunyai satu titik persekutuan. Silahkan diperhatikan contohnya. AC dan HF. Kemudian contoh yang kedua, BG dan DE. Tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak mempunyai satu titik persekutuan. Kemudian yang keempat adalah berhimpitan. Dikatakan berhimpitan jika posisi setiap titik dari kedua garis tersebut berhimpitan atau letaknya sama. Kemudian kedudukan garis yang kedua terhadap bidang. Yang pertama, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Jika setiap titik pada garis M dan N ini terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis L sejajar dengan bidang alfa. Karena garis L ini sejajar dengan garis K, di mana garis K ini terletak pada bidang alfa. Yang ketiga, garis H
memotong atau menembus bidang alfa. Yang keempat, garis J memotong atau menembus tegak lurus dengan bidang alfa. Sehingga garis J ini tegak lurus dengan semua garis di bidang alfa. Materi yang terakhir dimensi 3 bagian 1. Kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, silakan diperhatikan bidang alfa dan bidang beta. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta karena tidak mempunyai garis persekutuan. Yang kedua, silakan diperhatikan bidang alfa berpotongan dengan bidang beta karena mempunyai garis persekutuan yaitu AB. Demikianlah tadi pembahasan singkat dimensi 3 bagian 1 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.